Nah, untuk definisi yang kedua yaitu inverse operator. Nah, ini inverse operator seperti yang kita tahu. Ini ya, jika suatu domain X itu kita petakan, lalu kita inverskan, maka dia akan kembali ke domain itu sendiri. Dan jika range Y itu kita inverskan dulu, lalu kita petakan, itu juga kembali ke range itu sendiri. Itu namanya inverse. Nah, kalau dalam inverse operator itu disebut inverse operator jika operatornya itu operator satu-satu atau biasa disebut dengan injektif ya. Nah, jika dia itu operator satu-satu, maka operator tersebut dinamakan inverse operator. Lalu untuk operator terbatas, yaitu jika suatu operator T itu memetakan dari domain operator T menuju Y, domain operatornya ini adalah operator linear, dan untuk setiap domain operatornya ini dan untuk domain operatornya ini adalah subset dari X, maka operator T tadi itu dikatakan terbatas jika terdapat elemen atau konstanta bilangan real sehingga norm dari Tx itu kurang dari C dikali norm X. Atau jika norm X nya ini kita pindah ruas, itu menjadi ini, nilai C nya itu kurang dari norm Tx per norm X. Nah, kan berarti C nya ini kan maksimalnya ini. Maka jika kita ambil X itu anggotanya domain operator T, dari yang ini tadi ya, nilai ini tadi, maka hasilnya ternyata norm T. Maka jika T itu terbatas, terdapat norm T yang mana T nya ini terbatas, yang mana T nya ini berhingga maksudnya. Nah, maka norm Tx ini kurang dari norm T dikali norm X. Nah, untuk operator kontinu definisinya seperti apa? Yaitu jika terdapat operator T yang memetakan domain operator T menuju Y untuk sembarang operator ya, ini nggak harus linear. Kalau yang di operator terbatas tadi harus linear, kuncinya di situ. Garis bawah ini operatornya harus linear, yang ini nggak harus linear. Nah, maka terdapat domain operator T yaitu subsetnya X, dan X dan Y-nya ini adalah ruang bernorma. Nah, operator T itu dinamakan kontinu. Operator kontinu di X0 anggotanya domain operator T itu jika memenuhi setiap epsilon, ini seperti yang udah kita ketahui, tapi cuma di sini itu dalam operator, yaitu setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta lebih dari 0, sehingga norm X dikurangi X0 itu kurang dari delta, maka norm dari Tx min T dikali X0 maka norm dari Tx min Tx0 itu kurang dari epsilon untuk setiap X nya itu anggotanya domain operator T. Nah, sekarang untuk ini soal yang ini, soal nomor 3 yang ini, yaitu misalkan operator T itu memetakan X ke Y, itu adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B itu lebih dari 0 sehingga norm Tx nya itu lebih dari B dikali norm X untuk semua X anggotanya X besar, maka maka inverse T nya itu ada dan terbatas. Ini disuruh menunjukkan inverse T nya itu ada dan terbatas. Nah, maka solusinya yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa inverse T nya itu ada ya. Nah, untuk menunjukkan inverse T nya itu ada itu, kita harus menunjukkan bahwa norm X itu sama dengan 0 sehingga X nya itu 0. Ternyata itu bisa, yaitu dengan kita memisalkan Tx nya itu 0, maka berdasarkan yang ini tadi, di soalnya ini tadi, norm Tx itu lebih dari B dikali norm X, sehingga norm X nya itu adalah kurang dari 0 dan lebih dari 0, ya berarti norm X nya itu 0.
Nah, jika norm X-nya itu 0, maka X-nya itu 0. Berarti di sini itu terbukti bahwa inverse T-nya itu ada. Nah, sekarang untuk menunjukkan terbatasnya, yaitu di sini diketahui bahwa operator T itu ternyata ternyata operator satu-satu. Maaf, ini operator satu-satu. Nah, atau injektif, maka untuk setiap y-nya anggota y besar, itu norm y sama dengan norm t dikali norm inverse t, dikali inverse t dikali y, itu ternyata lebih dari b dikali norm t inverse dikali y untuk setiap y-nya itu anggotanya y besar. Nah, di sini ternyata diketahui bahwa norm inverse t-nya itu terbatas. Nah, maka ini terpenuhi ya, semuanya bisa dibuktikan bahwa inverse t-nya itu ada dan dia itu terbatas. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.